Bab 346. Meskipun demikian, dia masih bisa tetap tenang. Mengenai pertaruhan kami, pertama, kami tidak menulisnya secara hitam putih, dan kedua, tidak mengikat secara hukum. Makanya, saya tidak akan mengakuinya, ujarnya. Sepertinya dia bertekad untuk bermain pang, tanpa malu-malu. Siapa bilang itu tidak mengikat secara hukum? Zeke menjawab sambil mengeluarkan ponselnya untuk memutar rekaman. Isi rekaman itu tentang taruhan Zeke dan Aaron. Wajah Aaron langsung memerah karena malu. Dia tahu bahwa Zeke menguasainya sekarang. Michael panik dan segera melompat ke arah Zeke, ingin merebut ponselnya. Namun, Zeke dengan gesit bergerak mundur, menyebabkan Michael tersungkur. Zeke melirik Michael dan mencibir, kekanak-kanakan. Tuan Hinton, apakah Anda berniat untuk bermain kotor? Jika tersiar kabar bahwa Anda, sebagai seorang pengusaha, sangat tidak jujur, saya ingin tahu apa yang akan terjadi dengan reputasi Anda. Karena Aaron tidak dapat mengecoh Zeke, dia malah mulai menargetkan Lacey. Lacey, bahkan jika aku menyerahkan keluarga Hinton yang mengizinkanmu untuk bertanggung jawab, apakah kamu berani mengambilnya? Sebuah getaran menjalari punggung Lacey ketika Aaron mengarahkan pertanyaan itu padanya. Dia dibesarkan hidup di bawah bayang-bayang kakak-kakeknya, jadi tentu saja, dia takut padanya. Jelas, diinterogasi oleh Aaron membuat Lacey takut. Saat dia kehilangan kata-kata, Zeke menepuk bahunya dan mendesak, Lacey, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu perlu menggunakan kamar mandi? Kamu harus pergi sekarang. Lacey mengangguk. Dia mengerti bahwa Zeke ingin dia menjauh dari situasi ini, untuk saat ini, menyerahkannya kepada dia untuk ditangani. Dia berbalik ke arah Nancy dan bertanya, Nancy, apakah kamu ingin pergi bersama? Nancy segera mengangguk dan setuju, yup, ayo pergi. Ketika mereka sampai di pintu, Lacey menatap Michael. Dengan senyum lebar, dia mengejek, Hei, Michael, apakah kamu akan mengirim 2 antek untuk mengikuti kami? Michael tidak bisa berkata-kata. Anda bajingan. Aku tidak sabar menunggu kalian pergi dari pandanganku. Mengapa saya mengirim orang untuk mengikuti Anda? Nancy tertawa keras dan bercanda, Lacey, kapan kamu belajar mengolok-olok orang? Lacey tetap memasang wajah datar saat dia menjawab, aku tidak mengolok-oloknya, itu pertanyaan serius. Haha. Kedua wanita itu pergi dengan semangat yang baik. Zeke mengaku dengan jijik, mari kita selesaikan ini, man to man. Tidakkah kamu malu pada dirimu sendiri karena mempersulit seorang wanita? Tentu, jangan libatkan wanita kalau begitu, Aaron setuju. Jangan lupa, kita memiliki kerabat yang merupakan pemimpin dunia bawah di Riverdale. Bahkan jika Anda berhasil mengambil alih keluarga Hinton, jika kerabat saya itu marah, dia tidak akan ragu untuk melenyapkan keluarga Hinton. Riverdale Hintons. Jika itu terjadi, jangan harap proyek White Ridge Anda akan selamat. Zeke menjawab, oh, iya. Sekarang aku benar-benar tertarik untuk melihat seberapa kuat, kerabatmu, pemimpin dunia bawah. Kamu mencari azabmu. Aaron mendidih karena marah. Michael, apakah kamu sudah tahu siapa kerabat kita itu? Belum, jawab Michael. Tapi itu tidak masalah. Kami tidak membutuhkan bantuan kerabat kami untuk berurusan dengan orang ini. Marcel sendiri yang bisa menanganinya, lanjutnya. Ya, bawa Marcel ke sini. Ayo beri dia pelajaran yang bagus hari ini, Aaron setuju. Michael segera menelepon Marcel. Marcel, datang ke kamar pribadi sekarang. Aku akan melepaskan wanitamu dan kamu tidak perlu mengundurkan diri juga, dengan syarat kamu membantuku dengan sesuatu. Sementara itu, Marcel sudah menerima telepon itu. Dia sekarang menuju ke kamar pribadi tempat Michael dan yang lainnya berada. Dia marah, dan pacarnya, Kuisa, menemaninya. Setelah memastikan bahwa bosnya, Jeremy, tidak terkait dengan keluarga Hinton, dia bermaksud membalas dendam terhadap keluarga itu, untuk mendapatkan kembali martabat yang pernah hilang. Saat pasangan itu berjalan dengan langkah tergesa-gesa, mereka menabrak 2 wanita di tikungan. Kedua wanita itu adalah Nancy dan Lacey. Bab 347. Hei, perhatikan kemana kamu pergi. Nancy mengecam pasangan itu. Setelah menyadari bahwa wanita di depannya adalah Nancy, Marcel merasakan sentakan kemarahan. Nancy Hinton, anggota keluarga Hinton. Tepat saat dia hendak melontarkan hinaan keji pada kedua wanita itu, pria itu tanpa sadar melihat sebuah gambar yang ditato di kuku Nancy. Segera, pupil matanya mengerut kaget, dan dia berhenti berbicara. Marcel telah menemukan gambar serupa sebelumnya, yang ditunjukkan kepadanya oleh T-Rex.
T-Rex memberitahunya bahwa pria di foto itu adalah Jeremy. Jeremy bisa memerintahkan lebih dari 1 juta orang hanya dengan satu gelombang, memusnahkan kekuatan dunia bawah di Riverdale. Gambar itu diambil di gudang kosong East School. Untuk menato gambar Jeremy di kukunya, kemungkinan besar dia adalah wanitanya. Marcel juga tiba-tiba teringat bahwa ketika dia tiba di kamar pribadi dengan Riverdale Hintons, Nancy Hinton sudah menunggu di kamar. Baginya, itu sudah cukup untuk menvalidasi kecurigaannya. Jadi ketika T-Rex menginstruksikan saya untuk merawat Hintons, dia hanya mengacu pada Nancy Hinton, dan bukan Riverdale Hintons. Hingga saat ini, Marcel masih belum mengetahui bahwa Zeke yang juga berada di private room itu adalah bos mereka. T-Rex tidak memberitahunya soal itu. Marcel tiba-tiba berlutut dan meminta maaf sedalam-dalamnya, "Nyonya, maafkan saya telah menabrak Anda. Seharusnya saya lebih berhati-hati. Mohon maafkan saya." Baik Nancy maupun Lacey dikejutkan oleh tindakan mendadak Marcel. Itu hanya ketukan, apakah dia harus berlutut? Mengapa dia memanggil Nancy sebagai Nyonya? Apa yang sedang terjadi? Anda pasti salah, saya bukan, Nyonya, Anda, Nancy segera menjelaskan. Marcel mengerutkan kening dan menjawab, bagaimana mungkin? Jika Anda bukan wanita bos saya, mengapa Anda menato fotonya di kuku Anda? Nancy tertegun sejenak sebelum menjawab, foto bosmu. Setelah mengamati gambar di kukunya, Nancy tampaknya menyadari dan langsung senang. Maksudmu tampilan belakang di foto ini milik bosmu? Tentu saja, Marcel mengangguk. Nancy sangat emosional sehingga air mata sudah menggenang di matanya. Lacey, kau dengar itu? Pahlawanku adalah pemimpin pasukan dunia bawah di Riverdale. Lacey mengernyitkan alisnya saat dia menjawab, sepertinya itu tidak benar, Nancy. Bukankah bos mereka adalah kerabat kakek Aaron? Oh, tentang itu, saya harus minta maaf. Saya telah melakukan kesalahan sebelumnya. Bos saya bukan kerabat Aaron Hinton, jelas Marcel segera. Bukan kerabat. Lalu kenapa kamu membiarkan kami masuk? Tanya Lacey. Lagi pula, rasa sayang Nancy pada bosmu tidak terbalas. Bosmu bahkan tidak tahu keberadaannya, lanjutnya. Nancy berkata lembut, Lacey, mungkinkah pahlawanku mengetahui perasaanku padanya, dan dia merasakan hal yang sama padaku, itu sebabnya dia membiarkan kita masuk. Nancy, itu terdengar sangat mungkin bagiku. Lacey juga terhipnotis dengan hipotesis Nancy. Nancy hampir menangis ketika dia berseru, semuanya mulai masuk akal sekarang. Pertama, alasan Zeke tidak dihukum karena masalah yang dia buat pasti karena pahlawanku telah melepaskannya di akunku. Lalu, pahlawan mengundang Anda dan orang tua Anda ke sini karena dia tahu bahwa kami berhubungan baik. Adapun mengapa kakek saya dan yang lainnya ditolak masuk, itu pasti karena pahlawan saya tahu bahwa mereka selalu jahat kepada saya dan dia kesal dengan mereka. Tapi jika itu masalahnya, mengapa mereka diizinkan masuk sesudahnya? Mereka bahkan mengklaim bahwa bos Anda terkait dengan mereka. Marcel mulai meminta maaf sebesar-besarnya sekali lagi dan mengakui, ini semua salahku. T-Rex telah menginstruksikanku untuk menjagamu secara khusus, tetapi aku salah memahami kata-katanya. Aku berasumsi bahwa dia ingin aku menjaga Riverdale Hintons, itu saja. Kenapa aku akhirnya membiarkan mereka masuk? Bab 348. Semburat merah muncul di pipi Nancy ketika dia mendengar penjelasan Marcel. Jaga aku secara khusus. Cukup jelas bahwa pahlawanku juga menyukaiku. Aku sangat senang. Nancy, selamat. Aku juga senang untukmu, karena kamu bisa bersama pria impianmu. Lacey menawarkan Nancy berkat yang tulus. Nancy menjawab, cukup tentang saya, Lacey, sudah waktunya Anda memikirkan situasi Anda sendiri. Alasan kita berada di sini jelas karena pahlawan saya, tetapi Zeke menegaskan bahwa dia adalah bos pada awalnya dan mencoba untuk mengklaim penghargaan untuk dirinya sendiri. Kurasa pria egois seperti itu tidak cukup baik untukmu. Lacey terkekeh dan menyatakan, ya, tapi aku tidak punya suara. Hatiku telah memilihnya. Ya Tuhan. Kau akan menjadi kematianku, jawab Nancy, dan kedua wanita itu terus mengobrol dan bercanda satu sama lain saat mereka berjalan menuju kamar kecil. Sementara itu, Marcel dan Kuisa menuju ke arah yang berlawanan. Marcel terbakar amarah ketika mereka menerobos masuk ke kamar pribadi. Ketika Michael melihat Marcel, dia langsung menginstruksikannya, Marcel, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi besar. Ajari orang ini pelajaran untukku dan aku akan meminta bosmu untuk mempromosikanmu. Marcel mengepalkan tinjunya dan berjalan ke arah Michael, lalu SMACK. Dia memberi Michael tamparan keras di wajahnya dengan sekuat tenaga. Beri dia pelajaran. Promosikan aku.
Promosikan pantatku. Hah. Semua orang di ruangan itu terperangah. Apa yang terjadi? Marcel, pria yang baru saja menjilat mereka, tiba-tiba berubah menjadi musuh dan memukul Michael. Dia menggigit tangan yang memberinya makan. Aaron sangat marah saat dia berteriak, "Bajingan. Beraninya kau menyerang anggota keluarga Hintonku, apa kau tidak takut aku akan memberitahu bosmu?" Memukul. Sebelum Aaron bisa menyelesaikan kalimatnya, Marcel juga menamparnya dengan keras, tanpa ragu-ragu. "Saya tidak takut, saya menantang Anda untuk memberitahu bos saya tentang hal itu sekarang juga." Dia mengumumkan. Aaron menutupi wajahnya dan menatap Marcel dengan tidak percaya, "Kamu. Beraninya kamu menamparku. Kamu pasti bosan hidup. Menamparmu. Aku berniat membunuhmu hari ini." Marcel tiba-tiba mengambil 2 botol dari meja dan membenturkannya ke kepala Aaron dan Michael. Hancur, hancur. Potongan-potongan kaca dari botol-botol itu beterbangan kemana-mana saat mendarat di kepala pria itu. Aaron dan Michael jatuh ke tanah dan meringis kesakitan, dengan tangan di atas kepala. Darah terlihat merembes di antara jari-jari mereka. The Hintons yang ngeri dengan pemandangan yang baru saja terjadi, bangkit dan mencoba menghentikan Marcel. Marcel mengeluarkan 2 belati dari sakunya dan memegang satu di masing-masing tangan. Mengayunkannya di depan Hintons, yang secara naluriah mundur beberapa langkah dengan ketakutan, dia memperingatkan, "Mundur. Aku akan membunuh siapapun yang berani mendekatiku lebih dulu." Seseorang di antara Hinton berteriak, "Marcel, kamu pasti marah. Jangan lupa bahwa bosmu adalah kerabat kami." Marcel mencibir dan menjawab, "Kerabat? Persetan. Bukan hanya keluargamu tidak berhubungan dengan bosku, tapi kamu juga musuhnya." "Musuh? Bagaimana kita tiba-tiba menjadi musuhnya?" The Hintons, yang sebelumnya ingin menghentikan Marcel, mulai mundur dengan gugup. "Jika keluarga kita benar-benar musuh bosnya, bukankah kita dalam bahaya besar sekarang?" Michael berteriak dengan marah, "Omong kosong. Jika kami adalah musuh bosmu, mengapa dia membiarkan kami masuk dan makan di kamar pribadi yang mewah ini?" Marcel mengejek dan mengakui, "Itu karena aku telah melakukan kesalahan." "Kuisa, datang dan beri mereka beberapa tendangan yang bagus dan keluarkan sedikit semangat," desaknya pada pacarnya. Kuisa, yang merasakan amarahnya memuncak, memberikan tendangan keras pada Michael. Meskipun tendangannya tidak sekuat pria, orang tidak boleh meremehkan tingkat kematian sepatu hak tinggi wanita. Hanya dengan 2 tendangan, Kuisa berhasil memberikan begitu banyak rasa sakit pada Michael sehingga dia sudah menangis kesakitan. Zeke tiba-tiba berbicara, "Sekarang Anda harus tahu bahwa bukan karena Anda, Riverdale Hinton, saya diizinkan masuk." Semua orang menoleh untuk melihat Zeke. Memang, sepertinya Zeke tidak masuk ke sini dengan berpura-pura menjadi salah satu dari Hinton. Jika memang begitu, lalu bagaimana dia bisa masuk? Mungkinkah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengaku sebagai pemimpin pasukan dunia bawah? Semua orang jatuh ke dalam keadaan putus asa saat mereka merenungkan kemungkinan ini. Bab 349. Seakan belum cukup bahwa Zeke adalah bos dari proyek White Ridge, dia sekarang telah menjadi pemimpin pasukan dunia bawah distrik Riverdale. Citra baru Zeke ini sangat berbeda dari pria tak berguna yang semua orang pikirkan tentang dirinya. Dia tiba-tiba menjadi ancaman bagi keluarga Hinton. Daniel menarik napas dalam-dalam, dan dengan emosi yang campur aduk, dia memandang Zeke dan bertanya, "Zeke, apakah kamu benar-benar pemimpin pasukan dunia bawah distrik Riverdale?" Zeke mengangguk dan menjawab, "Ayah, terlepas dari statusku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa aku adalah menantumu, Zeke." Merasa bangga pada Zeke, Daniel mengangguk dan menyatakan, "Zeke, ayah mempercayaimu. Meskipun kamu adalah pemimpin pasukan dunia bawah, aku tahu kamu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral." "Aku akan mengingat kata-katamu, ayah," jawab Zeke. Adam, Jeremy, dan Lily saling bertukar pandang dengan perasaan campur aduk. Tanpa ada yang menyadari, Zeke telah tumbuh dan mencapai begitu banyak, jauh melebihi apapun dari Hinton. Jika mereka tidak mengadu diri dengan keluarga Lacey, tetapi sebaliknya, bersikap ramah terhadap mereka, mereka mungkin mendapat manfaat dari kekayaan Zeke dan mereka semua mungkin sudah menjadi jutawan sekarang. Tapi, mereka sudah kehilangan kesempatan dengan membuat diri mereka berselisih dengan keluarga Lacey. Saat ini, mereka hanya memiliki satu pilihan tersisa, yaitu bersatu dengan Riverdale Hintons dan berurusan dengan Zeke. Marcel melirik tidak sabar ke arah Zeke. "Siapa pria aneh yang berani berpura-pura menjadi bos kita? Tapi menilai bahwa dia tampaknya berhubungan baik dengan nyonya kita, Nancy, aku akan membiarkan dia terus berpura-pura untuk semua yang dia suka."
Setelah tersadar dari pikirannya, Marcel mulai memukuli Aaron dan Michael lagi. Sementara Marcel tengah memberikan pukulan yang bagus kepada kedua pria itu, Nancy kembali dari kamar kecil. Marcel menghentikan tindakannya sekaligus dan buru-buru berdiri di samping Nancy. Dia membungkuk hormat dan menyapanya, "Nyonya, Anda kembali. Silakan duduk." Memadam. Semua orang ketakutan. Dia juga salah satu dari Riverdale Hintons, tapi mengapa kita diperlakukan berbeda? Marcel memperlakukan kita seolah-olah kita adalah musuh bebuyutannya sedangkan dia jelas-jelas mencium pantatnya, dan bahkan memanggilnya Nyonya. Ada apa dengan hari ini? Ada apa dengan pergantian peristiwa yang terus-menerus? Mata Daniel dan Hannah hampir menonjol keluar dari rongganya. Jika Zeke adalah bos Marcel, dan Marcel memanggil Nancy sebagai Nyonya. Bukankah itu berarti Nancy dan Zeke adalah item? Lalu bagaimana dengan lesi kita? Itu adalah pukulan besar bagi pasangan itu, dan yang bisa mereka dengar hanyalah suara mendengung di kepala mereka. Wajah Zeke menjadi gelap. Dia ingin berteriak pada Marcel di sana dan kemudian, "Jangan konyol. Nyonya, Anda seharusnya lesi." Marcel berkata lagi dengan hormat, "Nyonya, silakan duduk dulu. Saya hanya perlu 5 menit lagi untuk membalaskan dendam Anda dan bos." Pria itu telah memperhatikan, beberapa waktu lalu, bahwa Aaron telah membuang Nancy. Benar, Nancy seharusnya penuh dengan kebencian terhadap Aaron dan keluarganya. Marcel mencoba masuk ke buku bagus Nancy dengan memberi pelajaran pada Aaron. Merasakan bahwa Marcel akan memukulinya lagi, Aaron ketakutan setengah mati. Tubuhnya tidak akan mampu menahan putaran pemukulan lagi. "Nancy, tolong selamatkan kami," pinta Aaron. Nancy melompat kaget. Baru saat itulah dia melihat Aaron, yang terluka dan memar di sekujur tubuhnya. Dia tidak melihat Aaron sekarang karena dia meringkuk di bawah meja dari pukulan kejam Marcel. "Berhenti. Marcel, berhenti sekarang," teriak Nancy. Bagaimanapun, Aaron adalah kakeknya. Meskipun dia tidak pernah memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa membiarkan pria tua itu dalam kesulitan. Nancy bergegas menghampiri Aaron dan membantunya berdiri. "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Aaron menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Tidak akan mati semudah itu." "Nancy, kamu kenal bos mereka. Apakah kamu berkencan dengan bos Marcel?" Nancy mengangguk dan menjawab, "Kamu bisa mengatakannya, tetapi segalanya lebih rumit dari itu." "Lalu, apakah Zeke Williams bos mereka?" tanya Aaron. Nancy melirik Zeke sekilas dan menghela nafas, "Kakek, apa yang kamu pikirkan? Dia hanya pria tidak berguna yang harus bergantung pada istrinya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pahlawanku? Bos mereka adalah pahlawanku, yang maha kuasa. Pria paling terhormat, dan tak terkalahkan di seluruh distrik Riverdale." Bab 350. Zeke terdiam. Apa yang sedang terjadi? Jalan pikirannya terganggu oleh kata-kata Nancy yang tidak masuk akal. Michael melompat dengan marah saat dia meraung, "Aku tahu itu. Bagaimana mungkin pemimpin pasukan dunia bawah menjadi orang yang tidak berguna ini? Aku tidak percaya kita hampir tertipu. Jelas bahwa bos mereka mengizinkan kita masuk ke sini karena saudara perempuanku karena dia adalah istrinya. Marcel, kamu mati kali ini. Kamu bahkan berani memukuli kerabat bosmu." Marcel memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Bukankah selama ini Madam telah diasingkan oleh Riverdale Hinton? Bukankah seharusnya dia masih membenci mereka? Mengapa dia berada di pihak mereka? Pikiran Marcel berputar-putar saat dia mencoba memproses pikiran-pikiran itu. Di sisi lain, Daniel dan Hannah menghela napas lega. Jika Zeke sebenarnya bukan pemimpin pasukan dunia bawah, itu secara alami berarti bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Nancy. Itu memang beban yang sangat besar dari pikiran pasangan itu. Mereka tidak bisa membayangkan betapa sulitnya putri mereka menanggungnya jika dia kehilangan Zeke. Dia bahkan mungkin ingin bunuh diri. Michael menyentuh luka di wajahnya dan mengamuk, "Marcel, kau bajingan. Lebih baik kau berlutut di depanku dan bersujud 10 kali karena telah menyakitiku. Jika tidak, aku akan meminta kakakku untuk menghukummu dengan berat." Marcel berada dalam dilema. "Michael, itu sudah cukup," Nancy berbicara. "Saya bahkan belum bertemu dengan bos Marcel. Kami hanya mengungkapkan kasih sayang kami satu sama lain secara tidak langsung. Belum ada yang ditetapkan. Jika Anda membuat Marcel marah dan dia mengambil tindakan terhadap Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan," tambah Nancy. Aaron mengambil kesempatan itu dan menyela, "Ayo kita hentikan. Kita biarkan saja masalah ini berakhir di sini." Hari ini penuh dengan lika-liku, menjadi roller coaster emosional bagi semua orang yang hadir.
Aaron tidak ingin kehilangan hasil jerih payah yang dimiliki keluarganya saat ini. Dia tidak berencana mengambil risiko terjadi kesalahan lagi. Michael hanya diam setelah kakeknya berbicara. Mari kita semua kembali sekarang dan bersiap untuk memberi penghormatan kepada leluhur kita besok, saran Aaron. Semua orang mengangguk setuju. Aaron pergi dengan kelompoknya, sementara Nancy pergi bersama Leslie dan keluarganya. Begitu mereka meninggalkan hotel, Leslie segera bertanya kepada Zeke, "Zeke, katakan padaku sekarang, bagaimana kamu bisa mendapatkan proyek White Ridge? Apakah Anda lupa bahwa saya adalah penjual Anda? Anda harus mengetahui kemampuan saya dengan baik." "Mendapatkan proyek itu hanyalah sepotong kue," jawab Zeke. "Berhenti mengabaikannya dan bersihkan saja, apakah Anda menggunakan metode curang untuk mendapatkannya? Tampaknya sangat tidak mungkin dengan kemampuan Anda bahwa Anda akan bisa mendapatkan proyek sebesar itu," Nancy menyela. Zeke memutar matanya ke arah Nancy dengan frustrasi. "Wanita ini, tidak hanya mencuri sorotan saya beberapa kali, dia bahkan mengklaim semua kredit saya untuk pahlawannya sekarang. Jika saya memberitahu Anda bahwa pahlawan Anda yang memberikan proyek itu kepada saya, apakah Anda akan mempercayainya?" Zeke menjawab dengan dingin. Tapi dia tidak menyangka Nancy akan menanggapi dengan begitu antusias. "Ya, itu benar. Itu pasti dia. Pahlawanku pasti patah hati melihatku bolak-balik dengan penanggung jawab Departemen Proyek White Ridge sebelumnya, itu sebabnya dia memutuskan untuk mengambil alih proyek tetapi terlalu malu untuk memberikannya kepada saya secara langsung. Sama seperti hari ini, dia terlalu malu untuk mengundang saya secara pribadi, jadi dia menginstruksikan bawahannya untuk melakukannya sebagai gantinya. Dialah yang mengambil alih proyek dan mempercayakan Anda untuk bekerja dengan saya, kan?" Zeke terdiam. Wanita ini memiliki imajinasi yang sangat mengesankan. Leslie, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, bertanya, "Zeke, apakah Nancy benar?" Leslie, tidak ada gunanya bertanya padanya. Pria sombong ini tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika aku benar, cibir Nancy. Zeke memutar matanya ke arah Nancy lagi sebelum menjawab, "Leslie, jika aku mengatakan bahwa tidak satu pun dari apa yang dikatakan Nancy itu nyata, apakah kamu akan percaya padaku?"